Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan pedagogi kejuruan. Maaf agak terlambat saya mengirimkan video pembelajaran ini. Jadi pada topik pertama ini kita akan membicarakan mengenai konsep dasar pendidikan. Memang di bahan pembelajaran topik itu sangat banyak sekali bahan-bahan yang berhubungan dengan ini, dan tetapi di e-learning sudah saya tuliskan bahwa ada minimal 5 materi yang harus dikuasai oleh mahasiswa di pertemuan pertama ini. Yang pertama yaitu tentang 10 kompetensi guru, yang kedua yaitu tentang dasar-dasar komunikasi, kemudian pengelolaan kelas, pandangan tentang pengelolaan kelas, dan juga nanti tentang performance. Nah, untuk topik pertama kita akan mencoba membahas sedikit tentang ini. Memang silakan nanti mahasiswa membaca, sudah ada bahannya dalam bentuk PowerPoint. Saya hanya menjabarkan sedikit tentang ini, dan kemudian kita diskusikan nanti di forum diskusi atau di komen dari video ini juga boleh kalau ada yang mau bertanya. Ini bahan ini dikembangkan oleh dosen senior yang ada di jurusan Teknik Elektro, yaitu Bapak Dr. Andes Azur Sahibuddin. Jadi semua mata kuliah pedagogi kejuruan itu menggunakan materi yang dikembangkan oleh beliau. Baiklah, kita mulai. Jadi sebagai seorang guru, kita ada 10 kompetensi yang harus dimiliki, yaitu berdasarkan yang namanya competency based teacher education, atau dalam bahasa Indonesianya adalah PGBK atau pendidikan guru berdasarkan kompetensi. CBTE atau competency based teacher education ini, sebelum kita masuk ke 10 kompetensi tersebut, itu ada beberapa istilah yang mungkin perlu dijabarkan. Seperti apa itu kompetensi? Kompetensi yaitu setiap kemampuan manusia untuk melaksanakan tugas dalam hidupnya. Ada kemampuan, kompetensi. Jadi kalau kompetensi guru berarti kompetensi atau kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki guru dalam tugasnya sebagai guru. Atau PGBK itu berarti pendidikan yang dikembangkan berdasarkan kemampuan-kemampuan yang kelak dibutuhkan dalam tugas orang yang dididik atau di bawah asuhannya. Ini istilahnya PGBK dan CBTI. Di kemampuan. Jadi kalau Anda nanti sebagai guru, kenapa belajar ini? Ya, Anda harus tahu bahwa sebagai seorang guru Anda memiliki 10 kompetensi yang harus dimiliki. Dan itu biasanya bisa juga kita ukur nanti. Kalau misalnya kita tidak mempunyai ke-10 itu berarti kita belum menjadi seorang guru yang mampu atau yang kompeten. Oke, yang pertama yaitu kompetensi untuk guru itu, khususnya guru teknik, yaitu pertama yaitu menguasai bahan bidang studi. Bagaimana kita bisa tahu bahwa seseorang itu menguasai bahan bidang studi? Yaitu pertama dia mampu mendemonstrasikan semua tugas praktek yang diharapkan akan diselesaikan oleh siswa. Jadi di dalam teknik itu banyak sekali tugas-tugas praktek, atau di lab itu ya, ada laboratorium yang diharapkan siswa mampu. Tetapi tidak hanya siswa saja yang tidak mampu, seorang guru juga harus mampu mendemonstrasikan semua tugas praktek yang akan diselesaikan oleh siswa itu. Jadi kalau guru saja tidak bisa, tentu kita tidak mungkin mengharapkan siswa juga bisa. Jadi seorang guru yang mengajarkan nanti praktek itu tentu harus bisa juga mendemokan. Yang kedua, menguasai bahan pendalaman bidang studi. Selain mampu mendemokan, dia juga harus mampu menguasai bahan-bahan yang berhubungan dengan bidang studi itu. Pendalaman ketika siswa nanti bertanya lebih lanjut tentang kenapa ini, kenapa begitu, maka si orang guru harus mampu menjelaskan dengan baik sesuai dengan bidang studi tersebut. Kemudian juga menguasai aplikasi bidang studi. Ada kalanya nanti siswa bertanya, ini aplikasinya kemana nih Pak atau Bu? Jadi guru juga harus mampu, ini apa yang dilakukan oleh apa yang dikerjakan tugas praktek oleh siswa itu harus mampu juga diaplikasikan, contohnya di lapangan bagaimana.
Itu seorang guru juga harus mampu menjawab ini. Yang kedua itu menguasai dasar-dasar kependidikan. Nah, ini yang membedakan seorang guru dengan yang bukan guru, yaitu dia harus mampu menguasai dasar-dasar kependidikan. Yang pertama itu menyebutkan beberapa teori belajar yang umum dan teknologi pendidikan. Apa-apa aja teori belajar yang umum. Mungkin Anda tahu apa yang pernah Anda pelajari mungkin pernah nanti ketika akan mengajar praktek lapangan kependidikan di SMK itu misalnya di SMK itu dia menerapkan kurikulum 2013, maka nanti tidak akan terlepas dari teori-teori belajar yang umum yang digunakan. Di antaranya misalnya teori tentang konstruktivisme, behaviorisme, kognitivisme, itu perlu tahu itu, yang penting-penting. Kemudian di masa di mana semuanya berbasis teknologi, ada lagi teori namanya koneksionisme. Itu harus tahu apa itu koneksionisme, yang nanti akan kita gunakan sebagai dasar untuk mengembangkan atau melakukan pembelajaran. Yang kedua itu menyebutkan bagaimana teori dan teknologi itu dapat membantu guru teknik dalam PBM. Nah, jadi selain kita mampu menyebutkan teori-teori tersebut, juga harus bisa menjelaskan bagaimana teori dan teknologi itu dapat membantu guru dalam pembelajaran atau proses belajar mengajar nanti di kelas maupun di labor dan lain sebagainya. Contohnya misalnya metode problem based learning misalnya, atau project based learning, atau inquiry learning, atau discovery learning. Nah, itu beberapa hal yang akan Anda temui nanti ketika Anda nanti melakukan pembelajaran atau praktek lapangan kependidikan di lapangan di SMK dan lain sebagainya. Itu nanti. Kemudian yang ketiga itu mengelola proses belajar mengajar. Nah, ini juga kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru yang kompeten, yang profesional. Di antaranya itu menyiapkan perangkat-perangkat, misalnya silabus dan lain sebagainya. Kemudian menyiapkan analisa materi pelajaran, skema kerja, aktivitas dalam mengajar, kemudian merencanakan dan membuat lembar kerja atau worksheet untuk tugas bengkel, workshop atau laboratorium. Kemudian merencanakan dan membuat LKS, lembar kerja siswa, atau namanya sekarang LKPD, lembar kerja peserta didik, atau paket-paket pengajaran mandiri yang dapat digunakan dalam pelajaran tutorial misalnya. Atau harus mampu juga. Kemudian mendemonstrasikan keterampilan mengajar, misalnya deskripsi, eksplanasi, demonstrasi, tanya jawab. Dalam menjelaskan konsep misalnya, mendeskripsikan sesuatu, mendemonstrasikan sebuah prosedur, menjawab pertanyaan siswa dan lain sebagainya. Itu juga adalah keterampilan mengajar. Kemudian mendemonstrasikan penggunaan sumber dan media pendidikan dalam kelas seperti papan tulis. Misalnya Anda nanti dapat praktek lapangan kependidikannya ternyata di sebuah daerah yang tidak ada misalnya OHP, tidak ada internet, itu harus pakai papan tulis. Jadi kalau Anda tidak mampu memakai papan tulis, jadi bagaimana Anda bisa mengajar? Jadi Anda harus mampu menggunakan papan tulis, OHP, kemudian misalnya wall chart dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu harus Anda mampu sesuai kondisi dan situasi di lapangan. Tapi misalnya di sana ternyata sudah mapan misalnya sekolahnya, semuanya serba komputer, Anda juga harus bisa membuat media-media pendidikan yang menggunakan teknologi, seperti misalnya menggunakan PowerPoint dan lain sebagainya. Kemudian yang menggunakan umpan balik kelas supaya interaksi PBM dapat berhasil. Atau kalanya ketika kita menerangkan sesuatu kepada siswa, itu siswa akan bertanya. Kita harus mampu memberikan jawaban yang bisa memuaskan siswa. Jangan sampai kita tidak mampu menjawab apa yang ditanyakan oleh siswa. Tentu trik-trik ketika kita memang misalnya tidak bisa, tentu trik-trik bagaimana menjawab supaya siswa puas tentu harus kita kuasai juga. Kemudian mengingat nama-nama siswa dalam kelas dan menggunakannya untuk PBM. Ini juga penting, karena kalau kita tidak mengingat nama siswa, kadang-kadang ya
Kalau kita mampu mengingatnya, akan terjalin misalnya interaksi yang lebih kuat antara kita dengan siswa. Jadi mungkin silahkan nanti dicoba bagaimana kiat-kiat mengingat nama-nama siswa dalam kelas. Kemudian mengenali ciri-ciri siswa dalam kelas secara umum. Jadi nanti kita juga akan belajar bagaimana siswa itu bagaimana terbagi berapa misalnya di dalam kelas itu harus kita kuasai juga. Bagaimana menguasai atau mengontrol siswa-siswa yang misalnya dalam tanda petik nakal atau dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan yang keempat yaitu penilaian prestasi siswa. Ya, yaitu diantaranya itu menentukan kriteria penilaian kerja siswa untuk tugas, proyek, tes blok, tes pelajaran, dan cek kemajuannya. Jadi kita harus membuatkan penilaian yang jelas. Kalau misalnya unjuk kerja, ya buatkan rubriknya. Kalau misalnya kognitif, ya buatkanlah apa yang benar dan salahnya. Kemudian merencanakan soal-soal tes yang sesuai dengan tik mata pelajaran, tujuan instruksional khusus, atau tujuan kompetensinya sesuai dengan kompetensi pembelajaran tersebut. Yang ketiga itu membuat rencana penilaian terus-menerus atau continuous assessment, terutama untuk pelajaran praktek. Karena pelajaran praktek banyak sekali itu, mulai dari persiapan alat, bagaimana dia merangkai, kemudian bagaimana dia mengerjakan itu proses mengambil data, kemudian menyimpulkan dan sebagainya. Itu banyak sekali yang harus disiapkan untuk dinilai. Kemudian yang kelima ada manajemen dan administrasi sekolah. Di sini yaitu kita harus dapat mendemonstrasikan cara kerja yang aman dalam laboratorium dan workshop, manajemen kelas atau manajemen sekolah dan lain sebagainya. Membuat rencana untuk melaksanakan suatu program pemeliharaan bengkel sekolah, misalnya manajemen lab. Ada kalanya nanti Bapak atau Anda semuanya ketika menjadi guru nanti itu akan mungkin diberikan amanah untuk mengelola sebuah bengkel atau sebuah lab misalnya. Tentu harus mampu juga kita memanajemen bagaimana memanajemen lab tersebut atau workshop. Kemudian menerangkan hal-hal administratif yang penting dalam suatu sekolah, seperti misalnya peran dan fungsi unit pelaksanaan sekolah, partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, menggunakan perpustakaan sekolah, perkumpulan dan rapat-rapat di sekolah seperti koperasi, orang tua siswa dan lain-lain. Nah, ini juga kita harus mampu seperti ini. Karena memang sebenarnya sebagai guru itu sangat kompleks sekali. Tidak hanya mengajar, tetapi yang bersifat seperti ini, manajemen juga penting dikuasai atau memiliki kompetensi kita di dalamnya. Kemudian yang keenam ada bimbingan dan penyuluhan. Itu membuat bibliografi untuk bahan-bahan bimbingan pekerjaan yang akan dipakai untuk penyuluhan siswa. Ini juga penting. Kemudian yang ketujuh yaitu mengelola kelas, lab atau workshop, yaitu bagaimana mengatur tata ruang kelas untuk kegiatan proses belajar mengajarnya, menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi. Ini juga penting dikuasai oleh guru. Jadi kita harus mempunyai kompetensi untuk itu. Jangan misalnya ruangannya acak-acakan. Ketika misalnya membagi kelompok, kita yang pintar-pintar saja, yang kurang pintar saja. Jadi kita tidak bisa mengelola dengan baik, sehingga dalam pembelajaran pun akhirnya tidak tercapai. Yang pintar jadi pintar, yang tidak pintar menjadi tidak pintar saja. Itu juga merupakan sesuatu kompetensi yang harus dimiliki guru yang dari 10 tadi. Jadi kita sudah sampai ke yang ketujuh, yaitu mengelola kelas, lab atau workshop. Kemudian yang kedelapan itu menggunakan media atau sumber. Nah, ini tadi sudah ada juga sebenarnya. Yaitu bagaimana kita bisa mengenal, memilih dan menggunakan media. Itu yang cocok dan sesuai dengan tidak hanya kemampuan kita, tetapi juga sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Seperti itu. Kemudian membuat alat-alat bantu untuk pengajaran sederhana. Ini juga misalnya jika tidak ada teknologi kita harus memanfaatkan teknologi yang ada di lingkungan sekolah untuk membuat alat-alat bantu atau media sumber belajar. Menggunakan dan mengelola lab atau workshop untuk proses belajar mengajar, mengembangkan lab, kemudian menggunakan perpustakaan, menggunakan micro teaching unit dalam program pengalaman lapangan dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan menggunakan media atau sumber tadi.
Kemudian yang ke-9 yaitu kompetensi profesional. Ini yang pertama itu mencari dan menjelaskan beberapa hasil penelitian pendidikan yang sesuai dengan tugasnya. Jadi selama ini Anda mungkin disuruh mencari jurnal-jurnal oleh dosen, nah itu sebenarnya ada gunanya. Sehingga nanti Anda mampu mencari dan menjelaskan beberapa hasil dari penelitian pendidikan yang sesuai dengan bidang kita nanti. Kemudian menyebutkan beberapa cara yang dipakai oleh guru untuk tetap berhubungan dengan perkembangan terakhir dalam bidang kerjanya. Supaya tetap up to date, kita harus selalu mencari hal-hal yang baru sesuai dengan bidang yang kita tekuni. Kemudian mendemonstrasikan bahwa dapat menentukan dalam waktu yang tepat untuk memberi pelajaran. Nah, seperti misalnya Anda mengajarkan misalnya rangkaian listrik, waktunya 2 jam pelajaran. Nah, Anda harus mampu mengelola 2 jam itu sehingga siswa mampu mengerti tentang hal itu tersebut. Nah, ini juga merupakan sesuatu kompetensi yang diharapkan dipunyai oleh guru. Jangan nanti kita mengajarkan itu ternyata yang waktu digunakan 2 jam, yang disediakan 2 jam, kita bisa mengajarkannya dalam waktu 4 jam karena lama mungkin. Kita pun susah misalnya mengajarkan, mencari cara yang tepat. Jadi bagaimana kita bisa mendemokan bahwa kita dapat menentukan dalam waktu yang tepat untuk memberi pelajaran tersebut. Kemudian membuat rencana sendiri dan mau mencari ide-ide yang baru. Nah, kemudian demonstrasikan bahwa ruangan kelas, labor, workshop dibersihkan kembali sebelum meninggalkan ruangan sehabis memberi pelajaran. Kemudian mau mencari dan menerima saran-saran yang bersifat membangun. Nah, ini juga mau open terhadap semua kritikan. Ini juga penting dalam kompetensi kita sebagai guru profesional. Kemudian yang terakhir yaitu memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Nah, inilah tadi yang 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Itu berdasarkan competency based teacher education atau pendidikan guru berdasarkan kompetensi tadi. Nah, diharapkan nanti dari arahan ini, ada uraian ini, ada bahwa akan mulai berpikir dan mulai mempertanyakan atau mungkin bisa memahami dan juga menjelaskan kembali inilah hakikat seorang guru, kompetensi yang dimiliki oleh guru dalam profesinya sebagai guru nantinya. Nah, semoga Anda bisa memahaminya nanti. Jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan mengenai ini, silakan nanti kita diskusikan di kegiatan belajar 1, yaitu diskusi mengenai CBTI 10 kompetensi guru di e-learning, atau kalau tidak silakan dikirimkan juga komentar-komentar di bawah video ini. Nah, itu. Jadi banyak sekali yang bisa kita diskusikan di sini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jadi silakan kita berdiskusi langsung nanti di e-learning. Semoga bisa membuka wawasan kita terhadap profesi kita nantinya. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.